Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuni Alfian Nandiro, bisa dipanggil Alfi. Saya mahasiswa dari ITKM Widya Cipta Husada. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bioetika gizi. Mohon izin bertanya, untuk namanya Ibu siapa Ibu? Baik. Untuk kerjanya sekarang di rumah sakit mana Ibu? Di rumah sakit Rumah sakit Bapak ya ada. Baik Bu, kira-kira kalau secara garis besarnya nih Bu ya, untuk tugas-tugas ahli gizi nanti di rumah sakit itu mencakup apa saja Bu? Buat ahli gizi di rumah sakit, kalau diglobalkan kan menjadi dua ya. Yang pertama di dalam atau di dapur, yaitu istilahnya manajemen produksi, manajemen sistem penyelenggaraan makanan, itu mulai mengambil dari banyak hal ya, peternakan, belanja, terus mengatur gizinya pasien, lalu makanannya, tujuannya banyak lagi. Terus yang tugas yang kedua yaitu memberikan asupan gizi ke pasien. Kalau ke ruangan ya, ke ruangan, kalau di ruangan itu kan ada, sekarang ini kita berkeliling di 10 ruangan ya, di 10 ruangan, dan kita memang tidak melakukan screening awal ya. Screening awal memang dilakukan oleh perawat, terus kita memberikan istilahnya screening lanjutan, tapi tetap setiap pasien harus didatangi. Kalau memang ada screening lanjutan, kita membuat CCTV atau asuhan. Kalau tidak tidak membuat, kita melakukan catatan edukasi, yaitu mencatat tangan ke setiap pasien. Itu tugas pokoknya ya. Mungkin tugas yang lain banyak penelitian, terus edukasi atau penyuluhan. Biasanya ada lagi banyak edukasi ya. Edukasi itu dibagi dua. Edukasi yang pertama di dalam rumah sakit itu biasanya setiap 1 bulan sekali. Jadi edukasi atau penyuluhan ke keluarga pasien. Itu kalau edukasi di luar itu juga ada setiap beberapa bulan sekali, itu memang ada, itu juga Baik Bu, kalau untuk edukasi ahli gizi di luar rumah sakit itu Bu ya, itu apakah memang ada tugas sendiri dari rumah sakit setiap sudah dijangka beberapa waktu, misal kayak 1 bulan sekali gitu, atau bagaimana Bu? Itu bagian dari apa ya istilahnya ya, bagian PKRS ya. PKRS itu apa kepanjangannya ya, itu memang sering mengadakan istilahnya ke wilayah, ke desa-desa atau ke puskesmas, memberikan bantuan pengobatan gratis kayak gitu, penyuluhan pengobatan gratis lah. Ahli gizi selalu diikut sertakan di sana. Baik Bu, jadi dari pertanyaan saya tadi mengenai peran dan juga fungsi ahli gizi di rumah sakit, itu bisa disimpulkan ada 2 ya Bu. Yang pertama, kita sebagai ahli gizi melakukan penyelenggaraan makanan untuk biar pasiennya. Ada 3. Oh 3. Oh ya, terus yang kedua tadi itu melakukan asuhan gizi Bu ya, asuhan gizi NCP ke pasiennya. Terus yang ketiga melakukan edukasi Bu ya, edukasi di dalam rumah sakit dan bisa juga di luar rumah sakit. Sebenarnya ada satu lagi penelitian, tapi belum kita lakukan, kayak penelitian penelitian belum kita lakukan.
Yaudah Bu, baik. Terima kasih Bu ya atas Iya. jawabannya. Ya. Mungkin cukup sampai sini pertanyaan dari Ya. saya Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima Ya. kasih Bu. Baik Ibu, mohon izin saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Nabila Ahmad. Mohon izin untuk saya melanjutkan pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Jadi saya ingin bertanya Ibu mengenai kode etik yang dijalankan di rumah sakit tempat Ibu bekerja. Sebelumnya kode etik ini kan merupakan suatu aturan atau tata tertib yang dijalankan di suatu rumah sakit. Nah, apakah boleh dijelaskan bagaimana kode etik yang diterapkan di rumah sakit tempat Ibu bekerja? Kalau masalah kode etik memang kita bekerja kan memang harus sesuai dengan aturan yang ada di dalam rumah sakit ya. Jadi misalnya ada kontrak atau apa, misalnya, jadi kita memang di rumah sakit itu harus benar-benar melayani pasien ya. Tak ada pamrih, harus dengan ikhlas, hikmah gitu ya. Terus kita juga di situ kan memang ada hak dan kewajiban dari pasien juga. Jadi kita di rumah sakit bekerja juga harus dengan profesional ya, harus profesional, nggak boleh dengan seenaknya. Terus di rumah sakit juga kita harus menjaga kerahasiaan ya, kerahasiaan itu kerahasiaan itu tidak hanya dari kerahasiaan rumah sakit juga ya, kerahasiaan pasien juga harus dijaga. Tidak diperbolehkan membahas masalah penyakit pasien ke semua orang. Terus dalam bekerja juga kita antar perawat, antar karyawan juga punya kode etik juga ya. Tidak boleh harus bekerja secara profesional juga dengan perusahaan. Semua rahasia perusahaan juga harus kita pegang. Jadi selain menjaga kode etik di rumah sakit, kita juga harus menjaga kode etik sesama pasien, kemudian tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, kita juga tidak boleh menyebarkan penyakit yang terjadi pada pasien Iya, tersebut. betul. Selain itu, Bu, misalkan ada pelanggaran tenaga kesehatan dalam melaksanakan kode etik, apakah itu ada konsekuensinya? Ya, jelas ada. Jelas ada. Jadi biasanya kan setiap pelanggaran itu pasti ada tingkatan-tingkatannya ya. Iya. Jadi ada misalnya dikasih peringatan dulu, tergantung jenis pelanggarannya juga ya. Peringatan dulu, kalau masih tetap ada tertulis, ada sanksi juga gitu sesuai dengan pelanggaran yang kita lakukan. Sudah Ibu, terima kasih sudah Iya. menjawab pertanyaan dari saya. Iya. Sangat lengkap dan menambah informasi bagi saya. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Irvina. Mungkin saya langsung ke pertanyaannya aja ya Bu, untuk mempersingkat waktu juga. Tadi kan Ibu bilang ya, kalau misalnya di rumah sakit kan Ibu pernah kerja sebelum di rumah sakit berkeliling ke pasien-pasien kan pernah di manajemen penyelenggaraan makanannya Ibu. Sebenarnya tugasnya ahli gizi di manajemen itu sebagai apa? Apakah sebagai perencana menunya, memasaknya, atau seperti apa? Kalau memasak enggak ya, kita sebagai perencana. Jadi mulai dari ketenagaan, terus shift kerja, mengatur shift kerja, ketenagaan, terus membuat siklus menu ya. Untuk siklus menu kita buat siklus 10 hari sama 31 ya. 31 ada siklus sendiri. Terus berdasarkan siklus menu yang kita buat, kita membuat perencanaan mulai dari belanja ya, mulai perencanaan belanja, bahan-bahannya apa saja, terus suppliernya, terus mulai dari persiapan, pengolahan, promosian, pengiriman,
itu kita atur sendiri-sendiri. Jadi mungkin kalau dulu memang jumlah pasiennya masih sedikit, kalau sekarang kan sudah banyak ya pasiennya. Jadi kalau dulu ada beberapa itu yang jadi satu pekerjaannya, kalau sekarang sudah sendiri. Jadi pemorsi, pemasak, sama pemorsi, sama penyaji ya yang membagi makanan, sama ada satu lagi helper, itu sendiri-sendiri. Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Iya. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Berikut saya izin bertanya, dalam melakukan konseling gizi, apakah ada kendala? Oh iya, untuk konsultasi gizi ya, kendalanya sih ya memang ada beberapa. Pertama, kadang menghadapi pasien yang memang nggak mau tarak ya istilahnya ya, kayak gitu kan. Ya itu biasanya cuma diam pasif gitu ya, tapi bilang iya ternyata setelah kembali lagi, pernah sampai masuk lagi, ternyata dia cuma tidak melakukan, tidak taat gitu loh. Ada yang seperti itu. Kadang ada yang kendala pendidikan atau bahasa ya. Kadang nggak bisa bahasa Indonesia, kayak itu sih pernah. Tapi ya yang paling susah itu kadang untuk mempengaruhi pasien ya, membuat pasien mau mentaati, mau merubah pola makan, itu kadang memang susah ya. Jadi itu bisa dilihat dari pasien kembali lagi ya, masuk lagi dengan sakit yang sama. Jadi misalnya kayak pasien diabetes gitu ya. Kalau di dalam itu, kalau di dalam memang kompleks ya. Kalau di klinik kan memang hubungan sama pasien. Oh iya sih, kalau di klinik itu kadang berbenturan sama visit dokter, berbenturan kadang dengan nakes yang lain, kadang-kadang tempat apa-apa ya, lumrah lah kalau seperti itu ya. Terus kalau yang di manajemen ya, kalau di dalam itu masalahnya ya ada saja ya, memang masalahnya ada. Misalnya barang yang nggak sesuai, terus jumlah pasiennya yang tiba-tiba banyak, atau yang saya maunya kurang ya. Terus masalah ketepatan waktu pengiriman, terus kadang juga masalah komplain pasien rasa kayak gitu mesti ada sih ya, rasa makanan, penampilan kayak gitu mesti ada. Soalnya kan memang kalau masakan rumah sakit kan memang tidak boleh berbumbu tajam, terus kayak gitu, yang nggak digoreng apa-apa gitu kan mesti. Nah, kalau kita di ruangan kan selain konsultasi gizi, kita juga memberikan pengertian kepada pasien untuk mengkonsumsi makanan yang diberikan dari rumah sakit, memotivasi biar makannya habis. Itu kita lakukan juga ya kalau di klinik ya. Jadi kayak gitu. Terus ketelitian biar tidak ada kesalahan pengiriman diet. Misalnya dietnya DM, dikasih diet jantung misalnya. Jadi itu juga harus benar-benar teliti, jangan sampai terjadi kesalahan. Dan masalah pengiriman bahan misalnya kurang bagus ya, ternyata misalnya ukurannya nggak sesuai, terus spesifikasinya kurang bagus, warnanya seharusnya seperti ini, jadi seperti ini, kayak gitu sih ada saja. Misalnya kayak beras, misalnya berasnya kualitasnya kurang, terus ayam yang juga kualitasnya kurang, kayak gitu sih ada juga. Jadi ya seperti itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya.